Sebelum kita tutup surat Al-Anfal, ada beberapa, mungkin saya catat ada 3 poin ya dari surat Al-Anfal dari awal sampai akhir yang patut menjadi pedoman kita, supaya kita ada yang minimal ada yang kita ingat dari seluruh surat Al-Anfal yang sebanyak 75 ayat. Ya, 75 ya. Berapa? 75. Dari 75 surat, 75 ayat dari surat Al-Anfal ada 3 hal, 3 ayat yang penting yang harus kita pedomani. Yang pertama ayat 53. Nanti dilihat ayat 53 itu, di mana Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakuh mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu nikmat. Nikmat maksudnya itu anugerah. Anugerah itu bisa 3. Ilmu, harta, jabatan. Ini nikmat. Atau ditambah juga dengan kesehatan. Tapi yang paling pokok 3 ini ya, yang paling berpengaruh. Ilmu, harta, apalagi jabatan. 3-tiganya Allah tidak akan merubah. Berarti yang asalnya ada menjadi tidak ada. Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali setelah mereka atau kalian berusaha merubahnya. Artinya apa? Artinya kalian ini sekarang bukan siapa-siapa. Ya kan? Bukan siapa-siapa. Ya cuma santri lah. Dalam segi 3 anugerah tadi kalian tidak punya. Harta tidak punya, yang punya bapak kalian. Ilmu punya dikit. Jabatan jelas belum punya. Bagaimana yang asalnya tidak punya ini bisa punya? Itu namanya lam yakuh mughayyiran. Itu nasib kalian itu tidak akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kalian berusaha mencapainya sendiri. Nah, itu penting ini. Ini ayat ini sangat mendukung orang untuk memiliki kepercayaan diri. Bahwa nasib kalian itu bisa berubah kalau kalian berusaha untuk mencapai, untuk merubahnya. Dengan apa? Ya kita ikuti nasihat Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin mencapai derajat duniawi yang tinggi, entah itu kaya, entah itu punya jabatan penting, entah itu punya punya alim, punya ilmu yang tinggi. Caranya ya dari ilmu itu. Semakin tinggi ilmunya, peluang untuk mencapai tujuan-tujuan yang 3 itu, yang 2, harta dan jabatan, akan semakin terbuka kemungkinannya. Nggak otomatis terbuka ya, tapi semakin terbuka. Itu. Jadi surat Al-Anfal ayat 53. Bahwa kata Allah, hanya Allah telah memberi mandat kepada kalian. Bahwa kalau kalian ingin berubah, ingin memiliki sesuatu, carilah apa yang ingin kalian capai itu. Jangan menunggu. Kalau menunggu nggak akan terjadi perubahan itu. Artinya, kalau kalian umpamanya dari keturunan orang yang biasa-biasa aja, petani, kuli, atau pedagang kecil, tapi punya cita-cita yang besar, bisa nggak sih itu? Bisa. Allah sudah memberi izin kepada kalian untuk mencapai itu. Nah, ini penting ini. Karena banyak orang yang dari kalangan bawah tidak punya rasa kepercayaan diri.
Terutama orang tuanya juga. Wis gak usah dukur-dukur. Wis kayak aku iki masih gak enak tapi ya iso urip. Jangan begitu. Harus miliki cita-cita yang saya pingin jadi sesuatu supaya saya manfaatnya saya bisa besar kepada saya, anak istri saya, dan lingkungan saya. Itu ya. Jadi Allah sudah memberi di surat Al-Anfal ayat 53. Allah sudah memberi mandat kepada setiap orang muslim untuk mencapai cita-citanya sendiri. Harus dicapai sendiri. Dan mencapai sendiri itu harus dengan bukti fisik sekolah. Jangan berdoa terus, jangan doa aja. Doa itu ya nambah, tapi nambahnya itu kira-kira ya 5%. Selebihnya itu harus diusahakan dengan bukti nyata, yaitu usaha. Yang kedua, ayat 60. Surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan persiapkanlah, ya, maknanya itu persiapkanlah kekuatan kalian mastata'tum semaksimal mungkin untuk menghadapi musuh, yaitu musuh itu orang kafir. Tujuannya apa? Turhibunah bihi aduwallah, untuk membuat takut musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh-musuh kalian. Ini kalau dalam perang. Dalam situasi damai gimana? Ya, dalam perang pun atau dalam situasi damai, umat Islam harus meningkatkan usahanya secara maksimal. Dan usaha maksimal itu kembali kepada ucapan Imam Syafi'i itu sendiri tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Maka harus dipersiapkan pendidikannya. Pendidikan model apa? Satu, pendidikannya harus tinggi, S3. Yang kedua, pendidikan model apa? Atau maksudnya jurusan apa yang harus diambil? Nah, ini penting ya. Jangan sembarangan ngambil jurusan. Jadi gimana aja, sesuai dengan keinginan kalian aja. Tapi keinginan kalian itu juga harus dipertimbangkan dengan kebutuhan. Saya senang main bola, saya mau sekolah jurusan bola aja. Nah, itu namanya nggak sesuai kebutuhan. Karena main bola itu nggak perlu sekolah ya. Ya cukup banyak latihan. Jadi gimana? Ya konsultasilah. Jadi kalau kalian punya keinginan ngambil jurusan yang aneh-aneh, konsultasi kepada guru kalian. Pak, Ustadz, saya ngambil jurusan apa sebaiknya ini? Dan jurusan yang diambil tidak harus jurusan agama. Kalau bisa, saya tertarik kepada teknik sipil karena saya suka desain. Bagus, ambil. Saya suka kedokteran karena saya suka mengobati orang. Silakan diambil. Kedokteran terlalu mahal, saya mau ngambil kebidanan atau perawat. Bagus, silakan. Nah, gitu. Karena agamanya kan sudah ada di diniyah itu. Apa efeknya kalau kita berpendidikan tinggi? Yang disebut di sini mastata'tum itu berarti kan berpendidikan tinggi. Kalau dalam situasi damai, perintah Allah untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin, itu berarti sekolah setinggi mungkin. Apalagi kalau bukan itu, nggak ada. Jadi Allah menyuruh kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Maksudnya apa? Ya sekolah setingginya. Berarti S3. Tujuannya apa? Turhibunah bihi aduwallah, untuk mendapatkan respek, dihormati oleh lawan kita pun takut gitu loh. Kalau kita itu memiliki kualitas yang tinggi, lawan kita pun jadi segan. Lawan kita itu segan. Sekarang contohnya ya, Cina itu sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Barat. Maka caranya apa? Anak-anak muda yang cerdas-cerdas dikirim ke negara-negara maju untuk sekolah. Dan mereka, kalau kita lihat data statistik, 20 mahasiswa terbaik di seluruh Amerika itu, di kuliah-kuliahnya,
itu selalu dikuasai, kalau nggak Cina, India. Jadi mereka sekolah yang tinggi, belajarnya juga sangat rajin. Itu Mustafa. Dan akhirnya apa? Sekarang menurut perkiraan para pakar ekonomi, sekarang ini Cina nomor 2 negara terkaya di dunia setelah Amerika. Diperkirakan 10 atau 20 tahun lagi Cina yang akan menempati posisi lebih tinggi dari Amerika. Dari mana itu? Ya dari pendidikan yang maksimal itu menghasilkan sumber daya yang maksimal. Mereka kemudian bisa mandiri di bidang teknologi, mulai dari teknologi ponsel, komputer, mobil listrik, itu sekarang sudah dikuasai Cina. Atau minimal imbang dengan Amerika. Nah, itu. Indonesia masih jadi konsumen di berbagai bidang. Karena apa? Karena belum aidu mastata'tu, belum berusaha maksimal di bidang pendidikan. Ya, saya sering bilang S3 Indonesia itu cuma 0,02%. Padahal minimal harus 5-10%. Seperti Amerika, Jepang, Israel, itu 10%. Yang berarti 10% itu gimana? 1/1.000.000 penduduk, itu ada 10.000 yang bergelar doktor. Indonesia cuma 600 per 1 juta penduduk. Kalian harus paham itu. Nomor 65, ayat yang ke-65. Nah, kalau kita sudah berpendidikan tinggi, maksimal, bekerja keras, maka 65 ini otomatis. Iyakum minkum isyruna. Apabila kalian 20 orang sobirunah yang sabar, maka yaglibu mi'ataini, kalian akan dapat mengalahkan 200 orang. Dalam konteks sekarang itu artinya orang pinter satu bisa mengalahkan 1000 orang bodoh. Ya sudah benar. Kalau sudah mengikuti ayat yang ke-60 wa'iddu lahum mastata'tum itu, maka ayat 65 itu udah otomatis. Ya, udah otomatis. Di hadis juga dikatakan la faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang ahli agama yang pinter agama, kata setan, lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Maka kalian yang masih muda, caranya gimana? Selain sekolah tinggi juga rajin baca buku. Yang merasa sudah tua, alumni-alumni ini merasa sudah tua dan malas mau sekolah lagi atau nggak punya biaya untuk sekolah lagi, cukuplah rajin baca buku. Jangan terlalu rajin baca medsos. Kerjanya cuma nulis status, alhamdulillah saya sudah tahajud 12 rakaat, duha 12 rakaat. Apa-apaan itu. Udah riak ya. Kerjaannya gitu aja. Minimal kan berbagi ya. Alhamdulillah saya sekarang sudah baca buku hatam. Buku Ihya Ulumuddin yang juz pertama sudah hatam. Intinya begini. Nah, lumayan itu. Ini pamernya pamer ibadah. Yang ibadah itu, ibadah sunnah itu sangat dianjurkan untuk tidak dipamerkan. Kecuali kalau yang wajib ya, sholat berjemaah itu kita harus tampakkan. Tapi sholat rawatib itu disunahkan dilakukan di rumah supaya nggak kelihatan orang. Ini malah dipamerkan di medsos yang ribuan orang yang baca. Habis itu udah pahalanya. Jadi maksud saya, para alumni ini saya selalu menganjurkan untuk terus kuliah lagi kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya karena dana nggak ada atau apa. Kalau intinya dana, maka saya sarankan untuk terus membaca, belajar. Membaca, nggak bisa baca bahasa Arabnya, terjemahnya banyak. Terjemahnya banyak. Jangan berhenti belajar. Sebab ketika berhenti belajar, kalian kemudian, sementara yang muda-muda ini terus belajar, maka si yang senior ini akan ketinggalan ilmu. Ketika ketinggalan ilmu, maka akan kehilangan hormat dari kalangan juniornya. Tidak turhibunah, tidak ditakuti oleh juniornya, tidak dapat rasa hormat. Nah, jadi itu ya.
Jadi catatan dari surat Al-Anfal yang perlu kalian perhatikan, ayat 53, ayat 60, ayat 65. Yang paling penting itu 53 itu tadi, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan semangat bahwa semua orang punya kesempatan yang sama asalkan berusaha. Itu Allah yang menjamin loh ya. Allah yang menjamin. Lam yakum ghairan ni'matan an'amaha. Itu di 53. Allah tidak akan merubah nasib kalian kecuali kalian merubah sendiri. Begitu juga sebaliknya. Asalnya ada nikmat itu. Kalian anak orang kaya, anak kiai, anak pejabat, itu kan sudah punya, berarti nikmat-nikmat itu sudah punya. Tetapi itu bisa berubah kalau kalian tidak mempertahankan itu, tidak berusaha untuk menjaganya. Banyak pondok itu dulunya pondok, kemudian pondoknya mati. Kenapa? Ya karena anaknya tidak memiliki kualitas sama dengan orang tuanya, dan seterusnya. Jadi nikmat itu tidak, anugerah itu tidak terus-menerus diberikan Allah, kecuali apabila kita berusaha untuk mencapainya dan menjaganya. Surat At-Taubah, wallahu a'lam. Ahli samawati wa al